Pernahkah kita merasa jauh dari diri sendiri, lalu bertanya, di mana tempat pulang yang sesungguhnya? Salam literasi. Halo semuanya, perkenalkan aku Kaila Adabi Solihah dari SMA Negeri 1 Kendal. Pada kesempatan kali ini, aku akan meresensikan novel karya Darwis atau yang dikenal dengan nama penanya yaitu Terelie. Novelnya adalah Pulang dengan judul resensi Arti Pulang dalam Perjalanan Hidup Bujang. Novel ini diterbitkan oleh Republika Penerbit pada tahun 2015 dengan jumlah halaman 400 halaman. Novel Pulang merupakan buku ketiga dari serial aksi politik atau yang lebih dikenal dengan serial Negeri Para Berdebar. Novel Pulang fokus pada tokoh utamanya yaitu Agam atau yang lebih akrab dipanggil Bujang. Ia adalah anak tunggal dari Samad dan Midah yang tinggal di Talang, Dasar Rimba, Sumatera. Kehidupannya di Talang sangat sederhana. Meskipun sederhana, kehidupan justru membangkitkan banyak perkelahian fisik dan batin yang akan membentuk kepribadiannya. Cerita bermula ketika Bujang berusia 15 tahun ikut dalam sebuah perburuan babi di hutan bersama keluarga Tong. Tanpa disadari, peristiwa itu justru menjadi titik baru bagi hidup Bujang dan membuatnya masuk ke dalam lingkungan keluarga Tong, yaitu organisasi keluargaan yang bergerak dalam dunia shadow economy. Nah, di dalam keluarga Tong, Bujang mendapat pendidikan dan pelatihan bela diri. Namun di balik itu, Bujang juga mendapatkan pengkhianatan, kesedihan, serta pergelutan batin tentang jati dirinya. Dari semua peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya, Bujang mulai memahami makna pulang yang sebenarnya. Dalam novel Pulang, Terelie mengangkat tema pencarian jati diri yang digabungkan dengan petualangan dan pertarungan yang dialami oleh tokoh utamanya. Sedangkan alur cerita yang digunakan Terelie adalah campuran, yaitu dengan menggabungkan peristiwa masa lalu Bujang dengan peristiwa yang ia alami sekarang. Sudut pandang yang Terelie gunakan adalah sudut pandang orang pertama, sehingga pembaca bisa langsung merasakan konflik yang sedang dialami oleh Bujang. Konsep shadow economy juga menjadi hal yang penting dalam novel ini. Dalam novel ini, konsep shadow economy digambarkan sebagai bisnis ilegal yang dijalankan oleh keluarga Tong, seperti penyelundupan, pencucian uang, serta penguasaan pelabuhan. Kelebihan dari novel ini terletak pada temanya, yaitu tentang pencarian jati diri yang digabungkan dengan konsep shadow economy yang jarang dibahas oleh karya sastra Indonesia. Sehingga pembaca tidak hanya mendapatkan emosi saat membaca, tetapi pembaca juga mendapatkan pengetahuan baru tentang dunia shadow economy. Alurnya disusun dengan jelas, gaya bahasanya cenderung puitis, namun masih mudah untuk dipahami. Banyak nasihat atau refleksi yang puitis terdapat pada bab 20, yaitu suara azan, ketika Bujang sudah mulai memahami arah hidupnya. Selain itu, kekurangan dari novel ini terdapat pada bagian tengah cerita yang terasa melambat. Contohnya saat Bujang sedang latihan menembak bersama Salongga pada bab 11 dan bab 12. Aktivitas tersebut diceritakan panjang, sehingga bisa mengurangi ketegangan saat membaca. Pulang ini juga memiliki kemiripan judul dengan Pulang karya Laila S. Chudori yang juga mengangkat tema tentang mencari makna pulang oleh tokohnya, sehingga dapat menimbulkan kesan yang hampir sama oleh sebagian pembaca yang baru saja mengenal kedua novel ini. Kemudian terdapat tokoh dan penokohan yang banyak sehingga bisa membuat pembaca kebingungan apabila kurang memahami cerita sejak awal. Namun banyaknya tokoh dan penokohan juga membuat cerita ini lebih luas dan juga melatih pembaca agar konsentrasi dalam membaca. Novel Pulang ini menggambarkan lika-liku kehidupan yang dialami oleh manusia. Dalam novel ini juga terdapat sebuah kutipan yang menyimpulkan seluruh isinya. Sejauh apapun kehidupan menyesatkan, segelap apapun hitamnya jalan yang aku tempuh, Tuhan selalu memanggil kami untuk pulang. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa sejauh apapun kita tersesat dalam kehidupan, akan selalu ada jalan untuk kembali dan memperbaiki. Novel ini memberikan pelajaran pada kita bahwa setiap orang memiliki arti pulangnya masing-masing untuk mencari jati diri serta mencari Tuhannya. Maka novel Pulang ini sangat layak dibaca oleh berbagai kalangan, terutama oleh remaja atau orang dewasa yang sedang ingin memahami arah hidupnya. Karena novel Pulang ini tidak hanya menyajikan alur petualangan yang menegangkan, tapi juga mengajak kita untuk menemukan sudut pandang baru, terutama tentang pilihan, pengorbanan, dan makna kembali kepada Tuhan.